Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Publik. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Novi Novianti selaku moderator. Pemateri pertama Saudari Hajrawati, pemateri kedua Saudari Nurul Intan Dwianti, pemateri ketiga Saudari Nurdiana, pemateri keempat Saudari Hikmah Amelia, pemateri kelima Saudari Syarifah Mutmainna Alwi, dan pemateri keenam Saudara Syarifuddin Nur. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Hajrah selaku pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi pertama, yaitu apa yang dilakukan oleh manajer publik dalam sistem informasi manajer publik. Nah, ketika berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh seorang manajer publik, maka sama halnya dengan membahas tentang bagaimana manajemen dalam pelayanan publik. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh George R. Terry, mengenai fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Nah, menurut Harry Fayol, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau commanding, pengkoordinasian atau coordinating, dan pengendalian atau controlling. Pendapat kedua ahli di atas hampir mengemukakan fungsi-fungsi manajemen yang selaras dengan ditempatkannya proses perencanaan sebagai langkah awal untuk menentukan tindakan apa yang dilakukan selanjutnya. Kemudian pengorganisasian adalah langkah yang erat dengan proses perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, melakukan fungsi pengarahan yang dapat diartikan dalam kata yang berbeda seperti accounting dan commanding, dengan tujuan yang sama supaya bawahan diarahkan menuju tata kerja yang lebih efektif. Fungsi pengkoordinasian mengatur bawahan agar mampu bekerja sama dan bersinergi sehingga terjauh dari kekacauan. Fungsi pengendalian atau pengawasan, controlling, merupakan fungsi terakhir supaya kerja bawahan tidak overlapping. Nah, itulah tadi beberapa fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, kontrol. Nah, itu tadi. Selanjutnya saya beralih ke tugas manajemen. Nah, adapun tugas manajemen yaitu perencanaan, menciptakan kebijakan, mengembangkan aturan dan prosedur, mengembangkan rencana, melakukan ramalan, menganalisis lingkungan, dan pengorganisasian, membagi tugas pada setiap orang, menciptakan struktur, mendelegasikan otoritas, menciptakan garis otoritas dan komunikasi, koordinasi pekerjaan bawahan, mengevaluasi proses pengorganisasian, staffing, menentukan tipe orang yang dipekerjakan, merekrut orang, menyeleksi pegawai, melakukan training dan pengembangan pegawai, melakukan penilaian kinerja. Nah, itulah tadi beberapa tugas dari manajemen. Nah, kita beralih ke fungsi manajemen secara tepat.
ada 5. Yang pertama yaitu fungsi manajemen kebijakan. Dalam fungsi ini, manajer publik dipandang sebagai implementator kebijakan publik yang harus melaksanakan fungsi-fungsi. Kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia memiliki tugas utama untuk menyesuaikan jumlah, jenis, kualitas dengan tuntunan pekerjaan yang ada, mengatur distribusi pegawai agar sesuai dengan beban kerja tiap unit, sehingga utilitasi atau menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga yaitu fungsi manajemen keuangan, memiliki tugas untuk mencari dua, merencanakan, mengalokasikan sesuai kebutuhan, memanfaatkan secara optimal, dan mengendalikan sesuai rencana. Dan yang keempat yaitu fungsi manajemen informasi. Semua keputusan pimpinan atau perencanaan, anggaran, pembuatan keputusan, pengembangan organisasi, kontrol, dan koordinasi membutuhkan data informasi pelayanan publik yang tak ditentukan oleh kualitas manajemen informasi. Nah, yang terakhir yaitu kelima, fungsi manajemen hubungan luar. Nah, tuntunan globalisasi mendorong organisasi publik untuk menjalin kemitraan dengan baik dengan pihak luar sehingga mampu mencapai tujuan untuk menjalan sehingga yang menjalan. Nah, itulah tadi beberapa fungsi dari manajemen. Nah, sekian dari saya serahkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membacakan materi kedua, yaitu pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktu, perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Menurut Max, pengambilan keputusan merupakan peralihan dari beberapa alternatif. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang sedang dihadapi. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tujuannya yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah yang lain. Yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda. Artinya bahwa keputusan yang diambil dapat memecahkan sekaligus dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif ataupun yang tidak bersifat kontradiktif. Unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan yaitu tujuan dari pengambilan keputusan itu sendiri. Yang kedua yaitu identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau yang ada di luar dari jangkauan manusia. Yang keempat yaitu saran atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Menurut Wall, kebijakan publik adalah sejumlah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun berbagai suatu lembaga. Menurut Robert Easton, kebijakan publik yakni sebagai suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah lingkungannya. Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai democratic governance, yang mana di dalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi persoalan publik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah
dijelaskan oleh Saudari Nurul Intan Diwiyanti, yaitu model-model kebijakan publik. Macam-macam model kebijakan publik. Yang pertama yaitu model kelembagaan, yaitu menjelaskan bagaimana peraturan pemerintah dengan institusi pemerintah sangat dekat sehingga terbentuknya kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk seluruh lapisan masyarakat dengan ciri legitimasi, universalitas, dan paksaan. B yaitu model elite, yaitu berhubungan dengan pembuatan peraturan pemerintah yang identik dengan perspektif kaum elite politik. C yaitu model kelompok. Model kelompok yaitu proses pembuatan kebijakan di mana beberapa kelompok berkepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. D yaitu model sistem teori, diperkenalkan oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya, sistem biologi merupakan proses interaksi antara organisme dan lingkungannya yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang stabil. Kemudian E, model rasional, yaitu bagaimana kebijakan mampu mencapai keuntungan sosial yang tinggi. Hasil kebijakan harus memberikan keuntungan bagi semua elemen masyarakat. Dalam model ini, para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional harus mengetahui semua nilai-nilai utama yang ada dalam masyarakat, mengetahui semua alternatif kebijakan yang tersedia, mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan. Kemudian F, model inkremental. Pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah pada masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Kemudian G, model proses, yaitu pendekatan yang berpusat pada tingkah laku individu-individu atau aktor-aktor politik. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari pola tingkah laku yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian, proses berguna dalam membantu memahami aneka macam kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan polisi. Adapun proses kebijakan terdiri atas identifikasi masalah, agenda setting, perumusan usul kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. H, model game. Istilah game mengandung arti pembuat kebijakan harus memutuskan sesuatu yang hasilnya tergantung pada pilihan aktor yang terlibat. Para pemain harus saling menyesuaikan diri guna saling merefleksikan pertimbangan masing-masing bahwa efektivitas kebijakan bukan hanya bergantung pada keinginan dan kemampuan mereka, tetapi juga terhadap apa yang akan dikerjakan oleh partisipan lainnya. Kemudian H, model demokratis, berkembang untuk negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia. Mode ini biasanya dikaitkan dengan implementasi good governance bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan semua elemen merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Baik, saya kira itu yang sempat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Hikmah Amalia, NIM 19.900.041 selaku pemateri keempat. Materi selanjutnya yaitu D, teknologi informasi mengubah proses manajemen publik. Beberapa peranan teknologi informasi dalam manajemen publik. 1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses manajemen publik.
2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses manajemen publik. Ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Kemudian, teknologi informasi dalam manajemen publik juga dapat membantu dalam memberikan pelayanan melalui 1. Pengembangan standar operating procedure atau SOP untuk memastikan bahwa proses manajemen publik dalam memberikan pelayanan dapat berjalan secara konsisten. Diperlukan adanya standar operating procedure. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas sehingga dapat berjalan secara konsisten. SOP juga bermanfaat untuk memastikan bahwa pelayanan perizinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Untuk memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan. Kemudian, untuk memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan, dan untuk memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan. Poin kedua, penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting bagi manajemen publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, dan waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Poin ketiga, meningkatkan kinerja. IT dapat meningkatkan kinerja organisasi karena dapat mempercepat proses pertukaran informasi dalam bentuk yang lebih mudah, sehingga tidak ada yang ketertinggalan informasi. Baiklah, sekian dari materi yang saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu sistem informasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen diharapkan mampu membantu dalam proses pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Untuk itu, manajemen sebagai pengguna informasi membutuhkan suatu sistem pendukung yang mampu meningkatkan pengambilan keputusannya, terutama untuk kondisi yang tidak terstruktur ataupun sistem pendukung untuk tingkatan tertentu saja. Ada dua alasan penting mengapa manajemen membutuhkan sistem pendukung yang mampu untuk meningkatkan pengambilan keputusannya, yakni yang pertama, keputusan untuk membangun sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen tingkat atas. Yang kedua, kebutuhan untuk menciptakan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang memiliki arti atau makna. Sistem pendukung yang tersedia dan mampu melengkapi sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS. Yang kedua, sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan atau Group Decision Support Systems atau GDSS. Yang ketiga, sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif. Yang keempat, sistem pakar atau Expert System. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Saifuddin Nur sebagai pemateri ke-6. Baik, saya akan melanjutkan saya akan membacakan lanjutan materi dari pemateri ke-5, yaitu
Adapun Anthony Gori dan Scott Morton menggambarkan jenis-jenis keputusan menurut struktur masalah dan struktur hingga tidak terstruktur. Anthony menggunakan nama perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional untuk menjelaskan tingkat manajemen puncak, menengah, dan bawah. Tahap-tahap pengembalian keputusan Simon digunakan untuk membentuk struktur masalah. Masalah terstruktur merupakan suatu masalah yang memiliki struktur pada 3 tahap. Pertama, Simon, yaitu intelijen, yang kedua rancangan, dan yang ketiga pilihan. Anthony Gori dan Scott Morton memisahkan masalah yang telah pada saat itu berhasil dipecahkan dengan komputer dari masalah yang belum terkena pengolahan komputer. Area yang berhasil dipecahkan dengan komputer dinamakan sistem keputusan terstruktur atau Structure Decision System, atau yang biasa disingkat dengan SDS. Dan area yang belum terkena pengolahan komputer dinamakan sistem pendukung keputusan atau dalam kurung Decision Support System atau DSS. Aplikasi Sistem Informasi Geografis atau SIG sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Dewasa ini kebutuhan akan metodologi perencanaan akan selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, mengingat pergeseran paradigma perencanaan baik dari cara berpikir, merencanakan, dan mendesain untuk masyarakat maupun kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dorongan ini yang mengharuskan seorang perencana untuk selalu berinteraksi lebih intensif dengan masyarakat yang dapat memiliki pandangan berbeda-beda terhadap perencanaan. SIG adalah sistem berbasis komputer menyediakan kemampuan canggih untuk menangani data spesial dan deskriptif. SIG atau yang juga disebut geografi informasi sistem (GIS) dianggap sebagai satu-satunya alat yang mendukung analisis digital yang tinggi terintegrasi dari proses multi komponen dengan mempertimbangkan setiap atribut yang diperlukan dan kombinasi berbagai komponen. Itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.